Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Baiklah, kami dari kelompok 4B yang beranggotakan saya, Suci Rizal Latifah sebagai moderator, dan ada anggota saya yang pertama, Kak Putri Sari Damanik. Halo Kak Putri. Halo Mbak Suci. Kemudian ada Kak Syifa Azhara. Halo Kak Syifa. Halo Kak Suci. Lanjut, ada Mas Noval. Halo Mas Noval. Halo Kak Suci. Dan yang terakhir ada Mas Labisa. Halo Mas Labisa. Halo Kak Suci. Baik, terima kasih. Baiklah, kami akan melakukan diskusi kami terkait core value ASN loyal dengan kegiatan wujud loyalitas ASN, yaitu memposting ulang klarifikasi Kementerian ATR BPN mengenai berita BPN bagi tanah gratis untuk lindungi masyarakat dari hoaks. Nah, dari kegiatan ini, menurut Kak Putri, bagaimana nih tahapan kegiatannya? Oke, baik Mbak Suci. Menurut saya tahapan kegiatan dalam wujud loyalitas ASN ini yang pertama itu ada mengidentifikasi kanal resmi kementerian. Kementerian ATR BPN seperti website, Instagram, Facebook, Twitter, ataupun TikTok. Yang kedua yaitu dengan memfilter informasi hoax dengan membandingkan uh, hoax yang beredar dengan rilis resmi dari instansi. Yang ketiga ada membagikan ulang informasi resmi. Di sini ASN bisa memposting ulang klarifikasi dari BPN Pusat di media sosial pribadi sebagai bentuk wujud loyalitas, serta menyertakan caption yang edukatif agar masyarakat paham. Selanjutnya yang keempat adalah mengajak masyarakat bijak dalam bermedia sosial dengan memberikan himbauan kepada rekan kerja, keluarga, masyarakat untuk selalu memeriksa sumber dari informasi yang diterima. Tentunya output atau hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah yang pertama itu masyarakat lebih terlindungi dari penipuan dan misinformasi. Selanjutnya yang kedua adalah kepercayaan publik meningkat terhadap Kementerian ATR BPN. Dan yang ketiga menurut saya itu terbangunnya citra positif sebagai ASN yang loyal di masyarakat. Serta yang keempat penyebaran hoax akan berkurang karena masyarakat diedukasi untuk lebih kritis. Begitu Mbak Cici. Baiklah, terima kasih atas pendapatnya ya Mbak Putri. Bagaimana rekan-rekan, apakah ada tanggapan atau ada tambahan mengenai tahapan dan outputnya? Saya setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Putri tadi, dan saya rasa itu sudah sesuai kayaknya. Baik, terima kasih Mas Noval. Nah, selanjutnya kita masih ke keterkaitan substansi. Bagaimana pendapatnya ya Mas Noval? Baik, di sini eh, kita kan kegiatannya adalah wujud loyalitas ASN, memposting ulang klarifikasi Kementerian ATR BPN mengenai berita BPN bagi tanah gratis untuk lindungi masyarakat dari hoaks. Nah, menurut saya keterkaitan kegiatan dengan substansi di agenda 2 ini ialah eh, yang ada di nilai loyal, di mana nilai loyal terlihat jelas. ASN dituntut untuk proaktif menjadi penyampai informasi yang benar, atau bisa juga kita kaitkan dengan nilai adaptif, yang mana kita harus proaktif dalam menyampaikan suatu informasi yang benar, khususnya ketika muncul hoaks yang ini tentunya dapat merugikan masyarakat dan dapat merusak reputasi lembaga atau instansi kita. Nah, dengan menyebarkan klarifikasi resmi dari Kementerian ATR BPN, di sini kita sebagai ASN menunjukkan kesetiaan terhadap institusi negara sekaligus melindungi masyarakat dari dampak negatif informasi palsu. Nah, tindakan ini mencerminkan bahwa loyalitas ASN bukan hanya bekerja di balik meja atau dalam tugas administratif, melainkan juga tampil sebagai garda terdepan dalam menjaga kepercayaan publik. Kemudian, penyebaran klarifikasi yang benar ini dapat menegaskan komitmen ASN untuk membela kebenaran, memperkuat citra positif organisasi, serta memastikan masyarakat tidak terjebak pada misinformasi yang dapat membuat perpecahan antara masyarakat dengan pemerintah ataupun instansi. Di samping itu, kita sebagai ASN juga harus merangkul dan mengedukasi masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan akun media sosial ataupun postingan yang mencurigakan yang menggunakan nama instansi BPN khususnya. Hal ini merupakan langkah penting untuk mencegah penyebaran hoaks yang dapat merugikan publik. Selain itu, di sini aspek loyalitas juga menuntut ASN agar tidak bersikap pasif terhadap isu yang mencemarkan nama lembaga atau instansi kita. Sebaliknya,
ASN harus responsif, proaktif, dan adaptif dalam menggunakan media sosial maupun ruang publik lainnya untuk menjaga martabat negara dan institusi. Dengan begitu, nilai loyal dapat dipahami sebagai energi moral yang memastikan setiap ASN bekerja sepenuh hati, membela kebenaran, menjaga kehormatan organisasi, dan mengedepankan kepentingan bangsa dalam menghadapi tantangan disinformasi yang ada di masyarakat. Mungkin itu pendapat saya terkaitan dengan substansi kita, Mbak Suci. Baik, terima kasih Mas Noval. Penjelasan yang sangat kompleks ya Mas Noval. Bagaimana menurut rekan-rekan pendapat Mas Noval tersebut? Apakah ada masukan? Menurut saya sudah baik ya. Saya setuju dengan pendapat Bang Naufal dan ASN itu harus berhati-hati ya dalam penggunaan media sosial. Gitu aja Mbak. Baik, terima kasih Kakak Syifa. Nah, selanjutnya nih, kontribusi terhadap visi dan misi organisasi. Menurut Kak Syifa bagaimana itu? Baik, menurut saya kontribusi terhadap visi misi dalam kegiatan wujud loyalitas ASN memposting ulang klarifikasi Kementerian ATR BPN mengenai berita BPN bagi tanah gratis untuk lindungi masyarakat dari hoax. Nah, visi ATR BPN sendiri yaitu dalam Renstra tahun 2025 sampai 2029 yaitu terwujudnya pengolahan, pertanahan, dan penataan ruang terintegrasi yang berstandar dunia dan berkelanjutan. Nah, dengan meluruskan informasi palsu atau hoax, ASN mendukung kapasitas hukum dan kepercayaan publik atas pengelolaan pertanahan. Tindakan ini menjaga citra kementerian agar tetap terpercaya, transparan, dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat. Selanjutnya itu yaitu kontribusinya terhadap misi. Misi kementerian kita yaitu Kementerian ATR BPN yang pertama menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Nah, klarifikasi hoax ini mencegah masyarakat salah paham soal kebijakan pertanahan. Hal ini membantu menjaga agar proses pelayanan pertanahan tetap adil dan sesuai aturan, bukan berdasarkan rumor atau manipulasi informasi. Nah, selanjutnya itu misi yang kedua menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia. Hal ini memberikan informasi yang benar, cepat, dan transparan merupakan bagian dari pelayanan publik modern yang sejalan dengan standar internasional yaitu good governance. ASN yang loyal ikut berperan sebagai agen komunikasi pemerintah untuk menciptakan layanan publik yang akuntabel dan profesional. Menurut saya begitu, Kak Suci. Baik, terima kasih pendapatnya Kak Syifa. Bagaimana rekan-rekan? Masih adakah tambahan atau sudah cukup? Dari saya sudah cukup, Kak. Ya, terima kasih Mbak Bang Labisa. Nah, terakhir terkait dengan penguatan nilai organisasi. Bagaimana ya pendapatnya Bang Labisa? Untuk penguatan nilai organisasi terhadap isu tersebut, klarifikasi hoax mengenai isu PPN bagi tanah gratis memperkuat nilai organisasi karena ASN dituntut kompeten dalam memverifikasi fakta dan memahami regulasi resmi pertanahan, sekaligus menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Tindakan ini mencerminkan sikap harmonis karena dan menjaga konflik akibat disinformasi, serta mempererat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pada saat yang sama, ASN menunjukkan loyalitas dengan membela nama baik instansi dan menjaga reputasi Kementerian ATR BPN. Menjaga reputasi Kementerian ATR BPN dari isu yang menyesatkan. Upaya ini juga selaras dengan nilai akuntabel karena klarifikasi dilakukan melalui kanal resmi kementerian yang dapat dipertanggungjawabkan. Terakhir, langkah ini memperkuat nilai berkeadilan sebab informasi yang benar disampaikan secara terbuka dan merata sehingga seluruh masyarakat mendapat akses yang sama terhadap data yang benar. Sekian, Kak Suci. Baik, terima kasih pendapatnya Mas Labisa. Baiklah, sekian diskusi di kelompok kami terkait wujud loyalitas ASN, yaitu memposting ulang klarifikasi Kementerian ATR BPN mengenai berita BPN bagi tanah gratis untuk lindungi masyarakat dari hoaks. Terima kasih.